Ini sudah masuk semua. Oke ya, tidak masalah ya. Oke, tidak masalah. Saya langsung mau merekam saja. Oh, cancel. Udah direkam ya. Yuk, sekarang saya mau masuk ke bab paling pertama. Fungsi dan barisan ya. Fungsi dan barisan. Nah, yang pertama fungsi objek apakah itu? Sorry, udah kelihatan apa belum? Maaf. Sudah, Pak. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Saya mengulangi apa yang di video saya. Untuk memahami pengertian fungsi, perhatikan bahwa titik dari air bergantung dari ketinggian tempat. Keuntungan yang diperoleh bergantung dari waktu investasi. Laju pertumbuhan koloni bakteri bergantung dari jumlah bakteri. Biaya parkir kendaraan di sebuah mall bergantung dari lamanya waktu parkir. Pada masal-masal di atas terlihat sebuah besaran bergantung dari besaran lain. Nah, untuk melihat bagaimana keterkaitan antara suatu besaran dengan besaran lain, itu yang kita sebut dengan nanti kita hubungkan dengan yang namanya fungsi. Nah, misalkan saya punya himpunan D dan himpunan E, subhimpunan dari bilangan real. Fungsi F dari D ke E adalah aturan yang memasangkan setiap elemen di D. D ini nanti pada akhirnya kita sebut domain dari fungsi F. Setiap unsur di sini dengan jangan lupa tepat satu elemen. Jadi aturan-aturan yang menghubungkan dari satu himpunan ke himpunan lainnya itu ada dua. Satu, bahwa dia harus memasangkan setiap unsur di sini. Jadi nggak boleh ada unsur yang nggak punya pasangan di sini. Jadi setiap unsur di sini harus punya pasangan di sini. Dan yang kedua, bahwa setiap satu unsur di sini hanya dipasang pada tepat satu unsur. Jadi tidak boleh X ke Fx dan X ke Fa. Karena harus dipasangkan tepat satu unsur. Tapi tentu saja boleh X-nya ke Fx dan A-nya ke Fx. Boleh. Tapi yang tidak boleh itu kalau tidak tepat satu unsur ya. Fungsi sering pula disebut sebagai Y dan Fx. Jangan lupa Y dan X ini hanya dummy variable. Saya bisa ganti-ganti, contohnya apa? Z sama dengan F dikali S, F fungsi dari S. Nggak masalah ya. Nanti X-nya ini disebut variabel bebas, Y-nya kita sebut variabel atau peubah tak bebas. Artinya dia bergantung dari X di sini. Oke ya. Contohnya adalah akar 4 min X kuadrat, daerah definisi, nanti kita bicara daerah definisi alami, natural domain, itu adalah apa? Itu adalah himpunan semua bilangan real sehingga fungsi ini terdefinisi dan baik. Dan cara yang sama, range adalah apa? Daerah nilainya, artinya kalau saya punya ini, kemungkinan nilainya itu dari berapa sampai berapa. Atau kalau saya gambar grafiknya, Y sama dengan ini, kalau saya udah bisa tentang grafik ya, kalau saya bikin grafik Y sama dengan akar ini, berarti saya punya sumbu Y, sumbu X. Kalau saya gambar grafiknya, nah kisaran Y-nya itu berapa? Kisaran Y-nya itu adalah daerah nilai, kisaran F-nya itu adalah, kisaran X-nya adalah daerah definisi. Jadi daerah definisi itu adalah kisaran X-nya berapa, daerah nilai itu kisaran Y-nya. Jadi kalau saya lihat gambarnya, kalau udah saya punya gambarnya, daerah definisi dan daerah nilai itu sangat-sangat mudah sekali. Jadi saya punya akar 4 min X kuadrat. Saya mau mencari domainnya. Saya lihat, nah ini. Oh ini, satu hal yang perlu diingat, kalau saya punya akar pangkat N dengan N-nya genap, maka di dalam akar pangkat N ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Kalau lebih kecil dari 0 tidak terdefinisi, karena contohnya akar pangkat 2 dari min 1. Saya tidak tahu. Tapi hati-hati, kalau saya punya akar pangkat 3 dari min 1, ya min 1, karena min 1 pangkat 3 adalah min 1. Oke ya, hati-hati. Ini untuk N genap, maka dia hanya terdefinisi kalau di dalamnya itu lebih besar atau sama dengan 0. 0 boleh nggak? Ya boleh, karena akar dari ini itu artinya apa? Mencari bilangan yang dipangkatkan N kali sama dengan segitiga ini. Bilangan apa yang dipangkatkan N kali menjadi segitiga ini? Bilangan apa yang dipangkatkan N kali menjadi 0? Ya 0. Makanya ini lebih besar sama dengan 0. Lebih besar dari 0 boleh, sama dengan juga boleh. Oke ya. Dan kalau saya punya fungsinya pecahan, nanti fungsi rasional kita belum ngomong ya, oke lah.
Tapi nanti kira-kira seperti ini. Kalau saya misalkan punya lingkaran dibagi gamma, lingkaran dibagi notasi ini. Kapan dia terdefinisi dengan baik? Dia terdefinisi dengan baik kalau bawahnya tidak sama dengan 0. Ini persis seperti mendefinisikan bilangan rasional. Bawahnya penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke ya. Jadi kalau misalkan pertama kali saya mau mencari domain dari akar 4 min X kuadrat. Jadi seolah-olah saya anggap apa? Oh, ini akar pangkat genap, akar pangkat 2. Dan di dalamnya 4 min X kuadrat. Oh, jadi ini segitiga ini adalah 4 min X kuadrat. Jadi domainnya adalah apa? Biasa kita tulis D subscript F. Ini adalah apa? Ini adalah himpunan bilangan real X dengan syarat apa? Dengan syarat di dalamnya yaitu 4 min X kuadrat, ini delta di sini ya segitiga, 4 min X kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Coba kita bongkar apa artinya 4 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ini boleh saya tulis dalam bentuk 2 min X dikali 2 plus X lebih besar sama dengan 0. Jangan lupa kapan 2 min X dan 2 plus X ini bisa berubah tanda. Ingat, dia bisa berubah tanda plus ke min kalau apa? Kalau lewat 0. Kapan dia bisa berubah tanda dari min ke plus? Kalau lewat 0. Jadi untuk melihat kapan ini positif negatif, cukup saya lihat kapan siapa pembuat nolnya. Pembuat 0 dari 2 min X sama dengan 0. 2 min X sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 2. Nah, ini di sini 2 ya. Ya, nggak kelihatan, tapi kamu bisa melihat. 2 tambah X sama dengan 2X tambah X sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan minus 2. Berarti di sini minus 2, di sini plus 2. Bagaimana saya bisa tahu tanda di sini? Ingat, tanda itu artinya apa? Artinya dia di atas sumbu X, positif, atau dia letaknya ketinggiannya itu di bawah sumbu X, atau negatif. Jadi saya dapat, kalau di sini ya ambil aja 1 juta lah. 2 kurangi 1 juta, negatif. 2 tambah 1 juta, minus 1 juta, maaf, minus 1 juta di kiri ya. 2 dikurangi minus 1 juta, 2 plus 1 juta, positif. 2 min 1 juta, negatif. Positif kali negatif, negatif. Oh, berarti di sini tandanya harus negatif. Oke ya. Kalau di sini apa Pak? Ini di antara min 2 sampai 2, ya masukin 0 lah. Jadi 2 dikurangi 0, 2. 2 tambah 0, 2. Positif. Berarti di sini positif. Mungkin nggak di sini berubah tanda di antara ini? Tidak mungkin. Karena di dalamnya tidak memuat pembuat 0. Karena kalau berubah tanda plus ke negatif harus lewat apa? Harus lewat 0. Oke ya. Dengan cara yang sama di sini 2 yang lebih besar dari 2 saya ambil 1 juta saja. 2 dikurangi 1 juta negatif. 2 tambah 1 juta positif. Negatif kali positif negatif. Berarti ini negatif, positif, negatif. Kalau kamu tahu gambarnya, gambarnya apa? Gambarnya kan gini nih. Kamu ingat nggak? Gambarnya gini nih. Cocok. Ketika di sini dia negatif tuh, lihat tuh. Di bawah sumbu X. Ketika di sini kan dia ini di atas sumbu X. Ketika ini dia di bawah sumbu X. Oke ya. Jadi saya dapatkan bahwa plus min plus, ya plus min plus itu artinya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Plus artinya di atas sumbu X, negatif artinya di bawah sumbu X. Oke ya. Nanti DF-nya jadi dikit, Pak. Iya, gimana pertanyaan? Ini Pak agak di zoom dikit, saya kurang jelas nih. Oh, maaf. Makasih Apa banyak. sudah jelas, Maaf? Sudah. Oke, apa yang bisa saya terangkan dari awal yang belum kamu mengerti? Udah Pak, jelas. Oh, oke. Jadi saya punya nanti adalah himpunan X bilangan real dengan X-nya lebih besar sama dengan minus 2 dan X-nya lebih kecil sama dengan 2. Karena bisa dicek ini adalah min plus min. Jadi yang plus, kapan nilai fungsi ini lebih besar atau sama dengan 0? Ya di sini. Ya, nanti jangan lupa ada bulatan kosong, ada bulatan isi. Bulatan kosong artinya tidak termasuk, bulatan isi artinya termasuk. Di sini bulatannya isi artinya termasuk. Jadi semua bilangan real antara min 2 sampai 2. Dituliskan seperti ini di dalam notasi bentuk himpunannya. Dalam notasi yang lebih ringkas ditulis ini. Kurung siku tutup minus 2, 2 kurung siku tutup. Jadi domainnya adalah ini. Kamu boleh tuliskan dalam notasi pembentuk himpunan, boleh. Kamu boleh dituliskan dalam notasi yang lebih ringkas, boleh, terserah kamu. Tapi jangan lupa begitu DF, ya penulisannya seperti ini ya. Ya oke, nggak masalah. Dan yang kedua, range-nya, intuisinya. Kamu belum ngomong grafik ya, tapi kira-kira bolehlah saya ngomong grafik karena SMA kamu sudah tahu lah.
Jadi ini saya melihat grafiknya. Grafik itu apa sih? Sebenarnya grafik itu pasangan X, Y. Pasangan X, Y saya taruh X, Y itu grafiknya itu saya taruh di koordinat kartesian. Koordinat saling sumbu seperti ini. Kalau saya taruh di koordinat kartesian, kamu tahu bahwa grafik HX sama dengan X kuadrat itu gambarnya yang biru ini. Ini titik potongnya, ini titik sumbu simetrinya ya, X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0, ini adalah garis Y, kurva Y sama dengan X kuadrat. Untuk lebih besar dari 0, dia selalu positif, X-nya lebih kecil dari 0, dia selalu positif juga. Oke ya, jadi di sini kalau saya gambarkan seperti tadi, ini positif, 0, positif. Kalau ini negatif, positif, negatif, 0, positif gitu ya. Jadi begitu ada 0 itu tidak harus dia berubah tanda. Contohnya ini, X kuadrat, dia tidak berubah tanda ya, positif, positif. Nah, udah gitu min X kuadrat. Apa artinya min X kuadrat? Artinya setiap titik di sini, ingat ya, ini ketinggiannya. Ketinggiannya diberikan oleh apa? Ketinggiannya diberikan oleh X kuadrat. Jadi ketika X saya di sini sama dengan 1, maka ketinggiannya berapa? 1 kuadrat, ketinggiannya 1. Di sini kalau min X kuadrat itu artinya apa? Setiap ketinggian di sini dikali negatif. Jadi kalau saya 1 dikali negatif min 1 ke bawah. Setiap kali saya punya ketinggian di sini berapa? Min 1. Min 1 itu ketinggiannya berapa? Ketinggiannya itu artinya H min 1 maksud saya ya. Min 1 pangkat 2, min 1 kali min 1, min 1 kali min 1 adalah 1. Kalau negatifnya, ya tinggal negatifnya ke bawah. Akibatnya semua titik di sini, ketinggiannya saya kalikan dengan negatif, tentu saja dia akan melipat ke bawah di sini. Maka Gx sama dengan min X kuadrat ini yang melipat ke bawah seperti ini. Dan jangan lupa, sekarang saya melihat Mx adalah min X kuadrat ditambah 4. Artinya apa? Ini semua titik di sini ketinggiannya min X kuadrat, min X kuadrat, min X kuadrat. Ketinggian di sini berapa? 0. Betul nggak min X kuadrat ya? Betul. X sama dengan 0 kan min 0 sama dengan 0. Kalau di sini ketinggiannya min X kuadrat, ketinggiannya min X kuadrat. Apa artinya ketinggiannya ditambah 4? Ya gampang. Setiap titik ditambah 4. 0 ditambah 4. Ini setiap titik ini tambah 4. Titik ini tambah 4. Ini titik ini tambah 4. Seolah-olah digeser ke atas 4 satuan. Mudah ya, digeser ke atas 4 satuan. Sehingga saya punya 4 min X kuadrat atau 2 min X 2 plus X. Tentunya kamu tahu titik potongnya ini 2. X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 2 ya. Kamu sudah tahu ya, karena ini boleh saya faktorkan ini. Saya sudah tahu. Jadi ini grafik yang hijau ini adalah grafik 4 min X kuadrat. Lalu bagaimana mencari fx yang sama dengan akar dari 4 min X kuadrat? Mudah sekali. Akar dari ini gimana? Oh, ini bilangan negatif. Negatif itu kan nggak ada akarnya, berarti ini akan hilang. Akan hilang. Dan kalau kamu lihat, dan di sini juga negatif, dia akan hilang. Dan kalau kamu lihat, df-nya apa? Antara min 2 sampai 2, lebih besar dari 2, nggak boleh. Kenapa? Karena kan negatif, kamu nggak punya akar negatif. Jadi pada akhirnya nanti domainnya cuma dari min 2 sampai 2. Lalu ini fungsi ini saya akarkan, ya nanti akan lebih ceper ini. Maksimumnya terjadi di mana? Maksimumnya terjadi di tengah-tengah. Tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya 0. Maka 4 min 0. Jadi akar dari 4 adalah 2. Maka range-nya adalah apa? Range-nya adalah ketinggian 0, ini Y-nya ketinggian 0, sampai ke ketinggian 2. Makanya nanti range-nya itu adalah himpunan dari 0 sampai 2. Oke ya. Bagaimana nanti kalau menulis di ujian, Pak? Menulis di ujian seperti ini. Tapi nanti secara umum mencari range itu sangat sulit, sangat sulit. Hanya fungsi-fungsi tertentu yang bisa kita cari range-nya. Contohnya apa? Fungsi kuadratik bisa saya cari range-nya. Secara umum ya. Fungsi pangkat 3, waduh susah. Pangkat 4, waduh susah. Linear masih saya bisa cari. Kalau fungsi akar masih bisa kita cari. Karena akar itu selalu lebih besar sama dengan 0. Tapi selain itu, waduh susah. Sulit sekali. Mungkin X yang masih bisa kita cari. Selain itu tidak bisa kita cari. Jadi cara analisisnya seperti apa kalau kamu tulis di ujian? X kuadrat kan lebih besar sama dengan 0, Pak. Oke. Kalau saya kalikan dengan negatif 1, negatif X kuadrat lebih kecil dari 0 dong. Loh, kok 0? Ya iya, negatif 1 dikali 0 kan 0. Lalu kedua ruas saya tambahkan 4, boleh nggak? Ya boleh, tadi saya sudah bahas aturannya di pendahuluan. Jadi 4 min X kuadrat lebih kecil sama dengan 4, oke ya? Lalu saya akarkan. Loh, emang boleh diakarkan, Pak? Ya boleh. Kenapa boleh? Ya oke lah, karena dua-duanya sama-sama positif ya. Karena dua-duanya sama-sama positif dan akar itu dia fungsi yang, aduh maaf ya jelek ya, fungsi yang monoton naik. Aduh kamu belum ngomong monoton naik.
Tapi kira-kira jadi artinya kalau dia lebih kecil, maka diakarkan akan tetap lebih kecil. Jadi akar 4 min X kuadrat lebih kecil sama dengan akar dari 4. Akar 4 dari 2, akar dari 4 min X kuadrat, ya akar 4 min X kuadrat. Tapi akar 4 min X kuadrat itu kan lebih besar sama dengan 0, karena akar itu pasti lebih besar sama dengan 0. Nggak mungkin akar dari suatu bilangan jadi negatif. Oke ya? Jadi RF-nya terletak, ini kan F-nya nih, akar dari 4 min X kuadrat. Terletak antara berapa? Terletak antara 0 sampai 2. Sehingga saya simpulkan RF-nya antara 0 sampai 2. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Ini agak repot sedikit ya, agak repot sedikit saja. Agak repot sedikit saja. Pak, Siapa namanya ini? Masih Meta? saya Evelyn. Evelyn, ya terima kasih Evelyn. Maaf Pak, saya masih bingung sebenarnya tadi HX, GX itu dapatnya dari mana ya? HX dan GX itu. Jadi kira-kira saya pengen buat fungsinya itu sehingga terakhirnya bentuknya 4 min X kuadrat. Intinya apa? Intinya saya pengen bisa melihat perubahan grafiknya seperti apa, Evelyn. Perubahan grafiknya seperti apa? Kalau saya tahu perubahan grafiknya, mudah-mudahan saya tahu domain dan range-nya. Karena domain itu hanya melihat dia terdefinisi di X dari berapa sampai berapa, range itu dia terdefinisi dari Y dari berapa sampai berapa, hanya itu saja. Jadi kalau saya punya gambarnya, akar dari 4 min X kuadrat, kalau saya punya gambarnya, range itu, X-nya itu kisaran berapa? Yaitu jawabannya domainnya. Y-nya itu kisaran berapa? Yaitu jawaban range-nya. Tapi kan saya nggak punya gambarnya, akar dari 4 min X kuadrat. Gimana caranya? Saya ambil langkah per langkah. Gimana caranya? Mulai dari X kuadrat. Kalau X kuadrat saya bisa. Minus X kuadrat saya bisa. Min X kuadrat tambah 4 saya bisa. Tinggal geser ke atas. Diakarkan, ya kira-kira saya bisa lah. Oh, karena dia bentuknya tuh akar, jadi kayak bisa hasilnya dalam bentuk positif dan negatif gitu ya? Gimana? Maaf, sekali lagi Evelyn, maaf. Maksudnya kayak karena efeknya tadi kan dia dalam bentuk akar gitu kan? Maka betul, kita bisa betul. Gitu. Oke. Iya, bentuk akar kan saya nggak tahu akar dalamnya. Kalau akar X mah saya tahu bentuknya nanti kayak gini ya, nanti kita bahas ya akar X seperti apa. Tapi kalau akar dari 4 min X kuadrat, ya nanti secara khusus kita nggak tahu ya, sebenarnya ini kita nggak tahu. Tapi ini hanya intuisi saja. Nanti kita lebih dalam itu setelah ini Evelyn. Setelah ini baru kita masuk lebih dalam. Oh, ya? Oke. Terima kasih ya. Pak. Oke, tapi ini hanya intuisi loh ya. Ini hanya intuisi. Kamu boleh melupakan yang ini. Kamu boleh melupakan yang ini. Tapi yang harus kamu ingat yang ini langsung dari sini. Oke, siap, Karena sebenarnya di sini kita belum bicara tentang grafiknya. Sebenarnya. Jadi nggak kaci sih sebenarnya kalau saya ngomongin grafik sebenarnya. Tapi kan saya tahu kamu udah lewat SMA, kecuali kamu nggak lulus SMA ya. Jadi bolehlah saya bicara tentang grafik. Ya, gitu Evelyn. Terima kasih Pak. Oke, ya terima kasih. Oke, yang ini saya lanjutkan. Jadi grafik merupakan salah satu cara menampilkan fungsi secara visual. Nah, jadi kalau saya punya fungsinya ini terus sampai ke sana, maka domainnya ya seluruh real. Tapi kalau fungsinya seperti ini, kalau dari gambar, ya cuman di sini domainnya. Kisaran X-nya berapa? Kisaran Y-nya yang kita sebut range. Jadi nanti yang disebut grafik itu pasangan berurut. Pasangan berurut ini bisa kayak kita gambar di koordinat kartesian. Yang kita gambar di koordinat kartesian, dia bentuknya kurva seperti ini. Oke ya. Jadi grafik itu sebenarnya cuma pasangan berurut. Pasangan berurut yang saya gambarkan nanti jadi seperti ini di koordinat kartesian. Oke ya. Untuk menguji sebuah grafik merupakan Y sebuah fungsi adalah oke. Apakah sebuah grafik itu fungsi atau bukan? Lama juga ya. Saya kelamaan, maaf ya. Jadi ini bukan fungsi. Kenapa ini bukan fungsi? Saya ingat kalau saya punya diagram Venn seperti ini, ya kamu tahu ya di SMP ini namanya diagram Venn. Kalau saya punya diagram Venn seperti ini, setiap titik di domain tidak boleh dihubungkan dengan dua titik di range-nya. Ingat, setiap titik di domain tidak boleh dihubungkan dengan dua titik di range-nya. Ini kan saya punya titik di domain di sini nih. Domainnya yang ini ya, X-nya. Dalam hal ini domainnya cuma dari sini sampai sini. Saya ambil satu titik di domain. Dia punya range-nya berapa nilainya? Ada di sini satu titik dan di bawah ada satu titik. Artinya saya menghubungkan satu titik di domain dengan dua titik di range. Artinya dia bukan fungsi. Makanya kalau kamu baca bukunya, bagaimana untuk mengecek bahwa ini bukan fungsi? Kalau saya punya grafik di koordinat kartesian, bagaimana mengecek bahwa ini bukan fungsi? Mudah, saya ambil garis vertikal. Begitu garis vertikal, apakah dia berpotongan di dua titik? Kalau berpotongan di dua titik, sebenarnya yang dilakukan adalah seperti ini.
Artinya satu titik di domain, satu di titik di X, dia punya dua titik petanya. Peta di Y-nya itu dia punya dua peta, dan dia tidak boleh. Maka dia bukan grafik fungsi. Jadi ini yang kita sebut nanti di buku vertical line test. Oke ya, itu yang kita sebut apakah dia bukan fungsi atau fungsi. Oke ya. Nah, berikan contoh gambar grafik. Ah, sudahlah. Bagaimana menguji sebuah grafik di mana X fungsi dari Y? Kalau X fungsi dari Y mana? Ini kan Y fungsi dari X. Kalau saya pengen X fungsi dari Y, ya tinggal saya ini aja ya, tinggal saya apa? Tinggal saya cerminkan terhadap ini Y sama dengan X. Artinya apa? Sekarang X-nya harus di atas, Y-nya harus di bawah gitu maksudnya. Kan X fungsi dari Y. Kalau biasa kita Y fungsi dari X. Apakah sekarang X fungsi dari Y, artinya Y-nya harus di sini, X-nya harus di sini. Ah, gampang saja. Oke ya. Nah, ini gambarkan, kamu coba cari. Nah, RF itu hanya fungsi-fungsi tertentu. Ya, fungsi-fungsi ini masih bisa lah. Tapi secara khusus mencari RF, sulit sekali. Sulit sekali. Nanti kamu bisa mencoba ini. Ya. Saya Siapa masih saya Kalista, Pak. Iya, Meta Kalista ini? Bukan Kalista. Oh, Kalista. Gimana Kalista? Pertanyaan. Saya masih, pertanyaan Pak. Saya masih agak bingung karena waktu Bapak menunjukkan secara visual kebalikan dari fungsi X ke Y ya. Kalau tidak salah itu masih belum kelihatan karena mouse-nya agak nge-lag gitu Pak yang saya lihat dari sini. Terima kasih. Terima kasih Kalista atas pernyataan. Jadi gini Kalista. Sekarang pertanyaannya, apakah Y itu fungsi dari X? Bukan kalau di sini kan? Bukan kan? Tapi pertanyaannya, apakah X fungsi dari Y? Artinya apa? Saya pengen sekarang X-nya ke sini, Y-nya ke sini, Kalista. Oke ya? Kalau tadi kamu ke sini X, ke sana Y kan? Sekarang saya pengen ke atasnya X, ke bawahnya Y. Supaya saya melihat apakah X fungsi dari Y. Kalista? Iya Pak. Di laptop saya masih belum terlalu kelihatan kursornya, jadi ya udah deh Pak, duluan aja. Makasih Pak. Oke. Jadi kalau saya boleh ngomong seperti ini saja Kalista. Jadi kalau saya mau lihat apakah X itu fungsi dari Y, ingat, kalau Y fungsi dari X, Y-nya harus sumbu tegak, sumbu vertikal. Kalau saya pengen X fungsi dari Y, maka yang harus jadi sumbu tegaknya siapa? Sumbu vertikalnya. Sumbu X. Kalau saya melihat X, apakah fungsi dari Y? Dari sumbu X-nya. Vertikalnya siapa? X atau Y? X. X. Udah gitu aja kira-kira mah. Terus tinggal ditarik garis lurus gitu aja, Pak. Ya, nanti udah gitu tarik garis lurus lagi. Oke, Pak. Tarik garis lurus lagi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas questionnya ya. Nah, ini 4 cara secara verbal dituliskan seperti ini. Nanti ternyata biaya parkir itu adalah fungsi dari lamanya parkir mobil. Oke ya, secara numerik tabel nilai, oke. Secara visual tadi sudah kita bicara, grafik secara panjang lebar. Aljabar juga kita sudah bicara, contohnya fx sama dengan x kuadrat. Oke ya. Saya masih punya waktu sedikit lagi. Nah, sekarang saya mendefinisikan apa yang dinamakan fungsi yang sepotong demi sepotong. Ini masih banyak. Bentar ya. Aduh, tuh. Masih banyak. Oke. Jadi saya mau masuk ke fungsi sepotong demi sepotong ya. Pertama, fx-nya sama dengan 1 min x. Bawahnya x kuadrat. Ini 1 min x kalau x lebih kecil sama dengan min 1. Ini x kuadrat kalau x lebih besar dari min 1. Kalau f dari minus 2, ingat sekarang saya punya 2 aturan. Secara umum nanti kita akan bahas fungsi yang seperti ini ya, fungsi yang jelek seperti ini. Tidak seperti fungsi SMA. Cuman 1 aturannya. Sekarang bisa aturannya 2, aturannya bisa 3, dan seterusnya. Kalau f di x sama dengan minus 2, ingat minus 2 itu di mana? Oh, di ini Pak, minus 2 itu lebih kecil dari minus 1. Ini berarti saya pakai aturan atas. Maka f min 2 itu apa? 1 dikurangi minus 2, 1 tambah 2, jadi 3. Jadi f min 2 itu adalah 3. Kalau f min 1 sama dengan berapa Pak? Min 1 itu di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Karena ini kan lebih kecil atau sama dengan. Berarti sama dengan min 1 di mana? Di atas ini. Jadi kalau saya ambil min 1, 1 dikurang min 1. 1 dikurang min 1, 1 plus 1. Jadi adalah 2. Oke ya. Dan cara yang sama F0 seperti apa?
F0 itu, 0 itu lebih besar dari min 1. Lebih besar dari min 1. Maka F0 itu, 0 itu masuknya di mana? Masuknya di sini, aturan kedua. Maka X kuadrat itu menjadi 0 kuadrat adalah 0. Gambarkan grafiknya. Ya, grafiknya kira-kira seperti ini. Ini saya gambarkan di suplemennya ya. Ini grafik 1 min X. Pak, gimana cara mendapat grafik 1 min X? Ya, saya belum ajarkan, tapi kira-kira di SMA, SMP kamu sudah dapat ya. Ambil aja ketika X sama dengan 0, ketinggiannya berapa? X sama dengan 0, ketinggiannya 1. Oh, berarti 0, ketinggiannya 1. Ketika 1, dia ketinggiannya berapa? Ketika X sama dengan 1, ketinggiannya 1 min 1, 0. Oh, berarti melewati 0,1 dan melewati 1,0. Ya, gambarkan grafiknya di koordinat kartesian. Oke ya? Jadi ini grafik Y dengan 1 min X. Grafik Y sama dengan 1 min X. Jangan lupa ini hanya berlaku untuk X lebih kecil atau sama dengan min 1. Berarti ini yang kanan itu tidak boleh. Karena ini hanya berlaku untuk dari min 1 ke kiri. Min 1 ke kanan bukan ini aturannya. Jadi yang biru sebelah sini saya coret. Saya hapus kalau saya punya penghapus. Oke ya. Lalu saya buat lagi X kuadrat. X kuadrat kan ini. Oke ya. Di min 1 berapa? Di min 1 tentunya ketinggiannya berapa? Min 1 kali min 1 adalah 1. Di min 1 ketinggiannya 1. Oke ya. Dan saya punya grafiknya seperti ini. Jangan lupa ini berlaku hanya untuk lebih besar dari min 1. Ini min 1 di sini ya. Lebih besar dari ini, saya pakai yang merah. Lebih kecil dari ini, merahnya nggak boleh. Jadi saya hapus di sini. Jadi kalau saya satukan, gambarnya apa? Gambarnya ini. Ini. Di sini masuk, loncat, ini tidak masuk, lalu ini. Kau bayangkan ya, grafiknya jadi seperti itu. Grafiknya ini, loncat, ini. Itu yang kita sebut piecewise defined function. Jadi kira-kira gambarnya apa? Ya gambar satu dulu, daerah keberlakuannya di mana? Yang bukan daerah keberlakuannya, hapus. Gambar X kuadrat, daerah keberlakuannya mana? Lebih besar dari min 1. Hati-hati, ada bulatan isi, bulatan kosong. Bulatan isi artinya termasuk, bulatan kosong artinya tidak termasuk. Hati-hati ya. Begitu saya gambar, yang bukan daerahnya lebih kecil dari min 1. Hapus. Hasilnya ini, loncat, ini. Oke ya, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Pak, saya Daniar. Jadi itu Ya, Daniar Budi Rahman. kalau kita lihat gambarnya itu discontinue apa ya? Jadi emang ada 2 garis gitu. Jadi kayak ya nggak nyambung gitu loh. Betul. Bagus sekali Daniar. Jadi nanti secara umum kita akan membahas fungsi-fungsi jelek seperti ini. Mungkin kamu belum pernah dapat di SMA ya. Tapi ya, jadi pertanyaannya, Pak, kalau aturan fungsi itu kan aturan. Aturannya apa cuma boleh 1? Ya enggak, boleh 3, boleh 4. Asalkan dia terdefinisi. Jangan ini lebih kecil sama dengan min 1, tapi ini lebih kecil dari min 1. Ini lebih besar dari min 5. Ya berarti ada satu titik yang punya 2 nilai dong. Tidak terdefinisi kalau kayak gitu. Karena 1x punya 2 nilai. Tapi asalkan dia terdefinisi, saya boleh punya aturan lebih dari 1 dong. 2 boleh? Boleh. 3 boleh. 4 boleh. 5 terserah kamu. Itu yang namanya kita sebut piecewise defined function ya. Terdefinisi bagian demi bagian. Jadi setiap bagiannya punya aturan sendiri. Bagiannya dia punya aturan sendiri. Ya itu yang kita sebut piecewise defined function. Oke ya. Daniar begitu. Abu Rahman. Jadi Pak boleh kita sebut sebagai fungsi Jadi kita boleh sebut sebagai apa, Daniar? Kita sebut jadi kita sebut sebagai fungsi aja. Kita sebut sebagai fungsi aja, Daniar. Oke ya, yuk kita masuk ke fungsi mutlak. Cepat. Sebenarnya ini udah batas waktu. Aduh, saya minta maaf ya. Saya lebih sedikit, nanti jadi latihannya waktunya berkurang dikit, nggak apa-apa lah ya. Ya namanya kuis tapi latihan lah, kamu boleh lihat buku kok. Ini fungsi sepotong demi sepotong, harga mutlak, ini mutlak X itu didefinisikan berapa? Min X kalau X lebih kecil sama dengan 0, X kalau X lebih besar dari 0. Kalau kamu ingat, mutlak itu semua yang masuk ke mutlak, dia akan menjadi positif. Jadi kalau saya ambil min 5, mutlak dari min 5 itu apa? Ya lihat, min 5 itu masuk atas atau masuk bawah? Min 5 masuk atas. Oh jadi min dari min 5 jadi plus 5. Tuh, kamu ngerti ya? Jadi semua yang masuk ke mutlak X keluarnya itu selalu positif. Bagaimana menggambar ini Pak? Mudah. Pertama kali kamu gambar Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Ini Y sama dengan min X.
Ini Y sama dengan min X ya. Begitu kamu dapat Y sama dengan min X, lalu yang mana yang tidak termasuk? X hanya lebih kecil sama dengan 0. Oh, yang lebih besar dari 0 saya hapus. Lalu gambar fx sama dengan X, gampang. Ini. Yang mana yang dihapus, yang lebih kecil dari 0. Hapus. Nanti kamu gambarnya dapat seperti huruf V. Seperti huruf V. Dengan titik minimumnya itu di 0. Pak. Oke, itu yang. Iya, pertanyaan. Saya mau bertanya, Pak. Siapa namanya? Hakim, Pak. Ya, Hakim. Pertanyaannya apa? Di sini kan yang di mutlak tuh notasinya untuk yang min X, X-nya harus kurang sama dari 0. Betul. Yang kurang sama dari, yang sama tuh bukannya yang lebih, Pak. Yang lebih besar, Pak. Yang lebih, ya, yang lebih dari, Pak. Lebih sama dengan, atau kurang sama dengan, Oh, Pak. kamu pengen tanda sama dengannya di sini? Iya, Pak. Oh, Iya, Pak. boleh aja. Boleh aja. Kalau kamu masukkan di sini 0 kan sama aja. Berarti sama aja, Pak. Sama saja. Terima kasih atas pertanyaannya, Hakim. Sama saja. Tapi kita harus konsisten. Sekali kamu lebih kecil, sama dengannya di sini, ya nanti untuk pertemuan berikutnya juga harus seperti itu. Sekali kamu tanda di sini, ya itu. Makanya yang namanya matematika itu harus konsisten. Sekali di sana ini. Makanya kalau kamu menikah nanti sama orang matematika, orangnya konsisten. Pasti, Pak. Iya, terima kasih. Nggak ada hubungannya ya, maaf ya, nggak ada hubungannya. Gambarkan grafik dari fx sama dengan x minus 2. X minus 2 itu adalah apa? Negatif dari ini, kalau x minus 2 lebih kecil sama dengan 0. X minus 2, kalau x minus 2 lebih besar dari 0. Ini hanya berdasarkan definisi. Kamu mengerti nggak ya? Ini hanya menggunakan definisi. Kan kalau ini x doang, itu min x kalau x lebih kecil sama dengan 0. Artinya dalamnya itu lebih kecil sama dengan 0. Ini kan sama seperti ini kan? Kalau dalamnya x minus 2, ini jadi x minus 2, ini jadi x minus 2 dong. Kalau ini x minus 2, ini jadi x minus 2, ini jadi x minus 2. Jadi seperti ini. Ini hanya masukin definisi aja. Tapi kan x minus 2 ini boleh saya pindah ruas, nanti jadi x lebih kecil sama dengan 2. Dengan cara yang sama di bawah menjadi x lebih besar dari 2. Jadi sebenarnya grafiknya ini. Bagaimana menggambar grafik ini, Pak? Ini kan menggambar grafik linear saja. Persamaan Y sama dengan X minus 2, udah gitu kalau lebih besar dari 2 berlaku, lebih kecil dari 2 hapus. Gambarkan ini min dari X minus 2. Kalau lebih kecil sama dengan 2 berlaku, kalau lebih kecil dari 2 hapus. Nanti kamu dapat gambar V juga dengan minimumnya di X sama dengan 2. Dengan cara yang sama ya. Oke ya, ada yang mau kamu tanyakan sampai sini? Tidak ada. Terakhir saya mau masuk ke fungsi genap saja, fungsi genap ganjil. Oke ya. Nah, ini disebutkan seperti ini. Sebuah fungsi disebut fungsi genap bila memenuhi f dari min x sama dengan fx. Jadi kalau saya punya x di sini, fx itu adalah ketinggiannya, nilai fungsi f di titik x. Ini adalah fx. Ini ketinggiannya misalkan dia positif. Fx-nya adalah ini. Maka genap itu harus kelakuan atau ketinggian nilai fungsi f di min x. Kalau ini x, jarak ke sini x, min x yang mana? Min x yang ini dong. Ketinggian dari min x yang mana? Yang ini. Ketinggiannya harus sama dengan ketinggian ini. Untuk setiap x loh ya. Jadi kalau saya ambil x di sini, ini x, maka x yang ini tinggi fungsinya adalah ini. Maka tinggi fungsi di x ini harus sama dengan tinggi fungsi di min x. Min x yang mana? Ini x, ini min x yang ini. Maka tinggiannya di sini. Ketinggiannya harus sama. Makanya nanti pada akhirnya fungsi genap itu fungsi apa? Fungsi yang selalu dia simetri terhadap sumbu Y. Karena semua ketinggian di sini harus sama dengan ketinggian di sini. Ketinggian di sini harus sama dengan ketinggian di min x di sini. Oke ya, itu yang kita sebut fungsi genap. Kalau dari gambar gimana? Gampang. Lihat aja dia simetri terhadap sumbu Y atau tidak. Kalau dia simetri terhadap sumbu Y, dia disebut fungsi genap. Kalau dia tidak simetri terhadap sumbu Y, bukan fungsi genap. Secara gambar gampang. Kalau fungsi ganjil gimana? Apakah f dari negatif x-nya sama dengan min dari fx? Fx-nya yang mana? Misalkan ini x, ketinggiannya f dari x. Oke ya. F dari min x mana? Min x kan ada di sini. F dari min x, berapa ketinggian di sini? Itu harus sama dengan negatif dari ketinggian ini. Loh, fx kan ketinggiannya ini. Negatifnya yang mana? Berarti diputar ke bawah. Berarti ketinggiannya harus gini. Oke ya. Dengan cara yang sama, ketinggian di sini, kalau saya ambil ini adalah x, maka fx adalah ini, maka ketinggian di sini harus sama dengan ketinggian di sini dikali negatifnya.
Jadi ketinggian di sini negatif yang ini. Berarti ketinggian di sini harus sama dengan ketinggian di sini. Maka pada akhirnya secara gambar bagaimana melihat fungsi ganjil? Mudah saja. Apakah dia simetri terhadap titik 0,0? Apakah dia simetri terhadap titik 0,0? Kalau dia simetri terhadap titik 0,0, kita sebut dia adalah fungsi ganjil. Oke ya. Nah, di sini kamu periksa apakah fungsi genap atau fungsi ganjil. Kalau ada gambarnya gampang. Kalau nggak ada gambarnya gimana, Pak? Nah, ini secara aljabarnya secara seperti ini. Selidiki apakah fx sama dengan x pangkat 3 tambah x adalah fungsi ganjil atau fungsi genap. Saya lihat, perhatikan bahwa untuk setiap x anggota real berlaku f dari min x itu adalah apa? Tinggal saya masukin. Kalau x, masukin x kan? Kalau min x, masukin min x pangkat 3 ditambah min x. Nah, saya masukin seperti ini ya. Jadi min x pangkat 3 itu apa? Min x kali min x kali min x. Jadi adalah apa? Min x pangkat 3. Ditambah min x, ini adalah min x. Loh, ini minusnya boleh keluar. Jadi sisanya tinggal x pangkat 3 ditambah x. Loh, x pangkat 3 tambah x kan fx. Oh, berarti f min x sama dengan negatif fx. Artinya apa? Fungsi ganjil. Jadi akibatnya f adalah fungsi ganjil. Secara aljabar kamu menuliskannya seperti ini ya. Ini tinggal substitusi aja. Contoh lagi. Apakah fungsi gx adalah x kuadrat min x tambah 1 adalah fungsi genap atau fungsi ganjil? Saya cari dulu, berarti kan bahwa untuk setiap x anggota real berlaku apa? G dari min x itu adalah apa? Masukin min x. Min x pangkat 2 dikurangi min x ditambah 1. Min x kuadrat itu artinya apa? Min x kali min x, min x kali min x, min kali min plus x kali x kuadrat. Jadi plus x kuadrat, min kali min plus x ditambah 1. Loh, x kuadrat tambah x plus 1 kan bukan negatif dari ini. Kalau negatif dari ini apa? Min x kuadrat plus x, min 1. Kan bukan. Tapi dia juga bukan gx, karena gx itu x kuadrat min x tambah 1. Jadi, g min x itu tidak sama dengan gx. Tapi juga tidak sama dengan minus gx. Akibatnya g bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Oke ya? Oke, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Ini bahan terakhir kita lah. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kamu coba kerjakan latihan. Kayaknya sudah di-post deh oleh si Microsoft Team. Sudah di-post di Microsoft Team. Sebentar saya kirim suplemen ini ke kamu. Ya. Jangan lupa yang belum masuk WhatsApp group, terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan. Show conversation. Saya matikan dulu. Pak, maaf, boleh diperbesar wordnya. Oh, kamu lain kali kamu langsung ngomong aja, saya nggak tahu. Terima kasih Rehan ya, terima kasih. Lain kali kamu langsung ngomong aja, jangan ini minta maaf, jangan. Oke ya. Ini stop recording belum? Stop recording. Yes. Pertanyaan?